Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung. Shalom Kak Ivo. Shalom Kak Angel. Shalom adik-adik yang di rumah. Wah, semuanya sudah siap untuk mengikuti ibadah nih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Hari ini kita punya sesuatu yang spesial loh. Apa itu Kak Angel? Nanti firman Tuhan kita ada yang baru. Adik-adik mau tahu ya? Kak Ivon mau tahu? Mau. Sabar dulu, kita akan bersama-sama menyanyikan yel-yel kita. Dan Kak Ivon akan memimpin dalam yel-yel kita. Oke adik-adik, kakak mengajak adik-adik bangkit berdiri. Yang di belakang ayo bangkit berdiri, yang di sebelah kanan ayo bangkit berdiri. Kakak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. 3G Kids Grow Glow and Go. 3G Kids Grow Glow and Go. 3G Kids Grow Glow and Go. 3G Sekali lagi Kids ya. Grow Glow and Go. 3G Kids 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 Grow Glow and Go. 3G itu adalah grow, artinya bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Angel memimpin kita dalam berdoa. Baik adik-adik, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu hingga saat ini. Tuhan, pada hari ini kami akan mengikuti ibadah online 3G Kids. Engkau menyertai setiap kami Tuhan, biarlah kami dapat fokus dan sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, dan kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Na 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 na. Semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. Sekali lagi. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today. I'm gonna sing today because of Jesus. More, more, more. I want more, more, more. Ayo semuanya. More. We praise you. Sekali lagi. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. I'm gonna dance today. 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 I'm gonna dance today because of Jesus. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today. I'm gonna dance today because of Jesus. Semuanya. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. Sekali lagi. More, more, more. I want more, 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 more. We praise you. I'm gonna jump today. 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 I'm gonna jump today because of Jesus. I'm gonna jump, 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 jump. I'm gonna jump today because of Jesus. More. Oke adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi setiap kami, terkhusus kami anak 3G Kids Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sekarang kami mau memberikan persembahan kami, Engkau memberkati dan menguduskannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, untuk persembahan adik-adik dapat mengumpulkannya di rumah, dititipkan kepada orang tua dan akan dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Mari adik-adik kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari adik-adik semua kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik, yang menjagai setiap kita, yang mengasihi setiap kita. Mari semuanya kita menyembah Tuhan. Bapa, Engkau
bagiku. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu. Sekali lagi semuanya. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita. Oh, Kita bersyukur kepada Tuhan. kami bersyukur Sebab besar kasih setia Tuhan di dalam hidup setiap kita. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita dan kita katakan terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menyertai kehidupan kami. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi kita semua, Dia Bapa yang melindungi kita semua. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan sekali lagi. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala, Ibu Lenda Besi. Shalom anak-anak yang terkasih, apa kabar semuanya hari ini? Wah, Ibu Gembala senang sekali berjumpa dengan anak-anak walaupun dalam ibadah online ya. Ibu Gembala percaya bahwa semua anak-anak sehat-sehat dan ada di dalam lindungan Tuhan Yesus. Semua sehat-sehat kan? Kalau semua anak-anak sehat, coba tepuk tangan yang keras. Wah, semuanya sehat-sehat. Puji Tuhan. Baik anak-anak sekalian, Ibu Gembala mau tanya dulu nih, siapa yang sudah menghafal ayat yang diberikan oleh guru-guru pada minggu lalu? Wah, pasti semua sudah menghafalnya ya. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Oh, semuanya juga masih ingat. Iya, cerita minggu lalu adalah tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, hari ini adalah hari yang sangat spesial dan hari yang sangat berbeda dari ibadah-ibadah online kita sebelumnya. Apa ya kira-kira? Ibu Gembala mau kasih tahu. Tetapi sebelum Ibu Gembala kasih tahu apa itu, kita mau berdoa dulu ya.
Semua tutup mata dan duduk yang rapi dan kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan, dan kami rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan hati kami membuka telinga kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan pada hari ini, dan kami menyimpannya baik-baik di hati kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jam pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak terkasih, apa ya yang tadi Ibu Gembala katakan, ada yang spesial? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Semua mau Ibu Gembala kasih tahu. Baik anak-anak, hari ini Ibu Gembala akan memberikan sebuah video cerita bagi anak-anak sekalian. Videonya tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, yang terambil dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Cerita perumpamaan tentang anak yang hilang terambil dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Ya, kita saksikan bersama ya. Yesus berkata lagi, ada seseorang yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak yang bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai hidup melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu lalu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan teman-temannya. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya,
Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Wah, anak-anak sekalian, ceritanya sungguh bagus ya. Video ceritanya sungguh bagus ya anak-anak sekalian. Cerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Semua adik-adik bisa mengerti ceritanya ya? Nah, Ibu Gembala mau tanya dulu, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang anak yang hilang ini? Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Kita sudah menonton tadi ceritanya ya, kalau si anak bungsu ini meminta harta dari ayahnya, dan kemudian dia membawa harta ayahnya pergi bersenang-senang di negeri yang jauh. Kemudian dia membelanjakan semua uang-uangnya dan kemudian dia menjadi orang yang sangat miskin karena uang-uangnya sudah habis. Kemudian dia menyesali karena dia telah meninggalkan rumah bapaknya dan pergi ke tempat yang jauh dan memboroskan semua uang-uang papanya. Pelajaran yang pertama adalah kadang kita sebagai anak kita melakukan kesalahan, kita melakukan pelanggaran kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada sesama kita. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah menyadari kesalahan kita, meminta maaf dan meminta ampun. Kemudian kita harus kembali kepada Tuhan dan belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Dan tidak boleh mengulanginya lagi. Seperti anak bungsu ini, dia kembali kepada bapaknya dan meminta ampun kepada bapaknya dan meminta maaf kepada bapaknya. Ya, jadi adik-adik sekalian, kita harus meminta maaf kepada orang yang kita sakiti hatinya. Ya, pelajaran yang kedua adalah selalu ada pengampunan bagi kita. Kita belajar dari ayah anak bungsu ini. Sekalipun dia sangat tersakiti, dia sangat sedih karena anaknya yang bungsu telah pergi membawa harta dan menghabiskan hartanya di sana di negeri yang jauh. Dan bapak ini sangat sedih. Namun ketika anak bungsu itu kembali dan meminta maaf dari bapaknya, bapak ini memaafkan dan mengampuni anak bungsu ini. Dan bapaknya berlari dan memeluk anak bungsu ini, memberikan cincin, memberikan baju yang terbaik, memberikan sepatu. Dan bapak ini tidak memarahi dia, bapak ini tidak menghitung-hitung kesalahan anak bungsu ini. Yang bapak lakukan adalah mengasihi kembali si anak bungsu ini. Jadi adik-adik sekalian, kalau adik-adik meminta maaf, meminta ampun, Bapa di surga akan selalu memaafkan dan mengampuni adik-adik sekalian. Jadi jangan takut untuk meminta maaf, jangan takut untuk meminta ampun. Ya adik-adik sekalian, karena selalu tersedia pengampunan bagi anak-anak sekalian. Ya, jadi Bapa kita yang ada di surga sangat mengasihi anak-anak sekalian. Ketika anak-anak datang dan meminta maaf, meminta ampun, pasti Bapa di surga akan mengampuni anak-anak sekalian. Itu dua hal yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa ya, yang pertama adalah jika kita melakukan kesalahan kepada seseorang, kita harus meminta maaf dan meminta ampun kepada orang itu. Oke? Dan yang kedua adalah ketika kita sudah minta ampun, ketika kita sudah minta maaf, pasti selalu ada pengampunan dan maaf. Amin adik-adik sekalian. Itu pelajarannya hari ini. Ibu Gembala berharap pelajaran hari ini masuk ke hati anak-anak sekalian. Dan biarlah kita bisa melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin untuk firman Tuhan. Ibu Gembala mengingatkan kita semua untuk menghafal ayat hafalan kita yang terambil di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Sama-sama kita membacanya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin.
Amin. Baik anak-anak sekalian, mari semua kita bangkit berdiri. Ibu Gembala mau berdoa buat anak-anak sekalian yang ada di rumah. Ya, semua tutup matanya, semua taruh tangan di dadanya dan tangan yang satu kita angkat kepada Tuhan. Tanda kita menyerah kepada Tuhan. Baik anak-anak, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang datang kepada kami hari ini, mengajarkan kami Tuhan Yesus bahwa jika kami bersalah kepada orang lain, kami harus meminta ampun dan meminta maaf dan menyadari kesalahan kami Tuhan Yesus. Tolong kami semua Tuhan Yesus untuk dapat berjiwa besar, meminta maaf jika kami bersalah kepada orang lain Tuhan. Engkau tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menyadarkan kami tentang kesalahan dan pelanggaran kami, sehingga kami anak-anak-Mu mampu meminta ampun kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, membuka hati kami Tuhan Yesus untuk terus percaya bahwa Allah selalu menyediakan pengampunan bagi kami. Allah selalu menyediakan maaf bagi kami. Allah selalu mengampuni seluruh dosa dan pelanggaran kami, sebab Engkau adalah Bapa kami yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, dan biarlah kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak yang sedang mengikuti ibadah online. Tuhan jagai, Tuhan lindungi semua anak-anak. Biar firman-Mu hari ini tertanam di hati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Mereka bertumbuh dengan pengenalan yang benar akan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mendoakan anak-anak, biarlah mereka terus ada di dalam perlindungan darah Yesus. Mereka ada terus diluputkan dari semua wabah penyakit. Kami berdoa Tuhan Yesus buat teman-teman kami, anak-anak kami Tuhan Yesus, terkhususnya anak Coki dan anak Kensi yang sedang ada di dalam kedukaan oleh karena kehilangan ayah terkasih. Tuhan menolong mereka, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan memberikan mereka ketenangan, Tuhan memberikan mereka penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus buat semua anak-anak dijagai dan dilindungi, semua orang tua dijagai dan dilindungi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan kami dan menerima berkat dari Engkau. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang berlimpah-limpah menguasai hati dan jiwa kami. Kasih Yesus yang abadi tinggal beserta dengan kami. Pengurapan dan pengajaran dari Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kami sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua berkat yang besar ini kami sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata amin. Baik adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan adik-adik harus ingat pelajaran yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kadang kita sebagai anak, kita melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, tapi kita harus ingat, yang pertama kita harus menyadari kesalahan tersebut. Di saat kita menyadarinya, kita harus meminta maaf. Di saat kita meminta maaf, kita harus kembali kepada Tuhan dan belajar dari kesalahan yang kita buat agar kita tidak melakukannya lagi. Dan yang kedua adik-adik, selalu ada pengampunan bagi kita. Selalu tersedia pengampunan bagi kita. Karena Bapa di sorga sangat mengasihi kita dan Dia akan menerima kita kembali. Baik adik-adik, jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah ya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye. Na 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 na.
na na na